Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Tunida Al-Hafsan dengan NPM 2505080048 dari Rombel 2 Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas presentasi teori probabilitas, yaitu membuat soal beserta jawabannya, lalu kita menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal yang telah saya buat. Yang pertama ada pemusatan data. Soalnya disajikan hasil ujian tengah semester siswa teknik industri sebagai berikut: 5, 5, 9, 4, 4, 8, 6, 6, 8, 7. Dari data tersebut kita disuruh untuk menentukan min dan mediannya. Menentukan min atau rata-rata kita bisa dengan membagi jumlah nilai dibagi dengan banyak nilainya. Jumlah nilai yaitu dari yang diketahui tadi, nilai-nilainya itu kita jumlahkan, maka akan ketemu 62, lalu banyak nilainya yaitu ada 10 nilai. 62 dibagi 10 ketemunya adalah 6,2. Lalu kita juga disuruh untuk mencari median atau nilai tengah. Untuk mencari median, kita perlu mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita bisa menggunakan pengurutan data manual. Lalu, setelah itu kita akan mencari nilai mediannya, yaitu bisa dengan cara ke N dibagi 2. Ke N itu banyaknya nilai dibagi dengan 2. Lalu ke N yang kedua, karena ini datanya genap, maka ke N2 dibagi 2 ditambah dengan 1. Maka ketemulah ke N yang pertama, yaitu nilai data kelima, yaitu 6. Dan yang kedua adalah nilai data ke-6, yaitu 6. Mediannya adalah 6 ditambah 6 dibagi dengan 2 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu himpunan. Di sini soalnya disajikan himpunan semesta beranggotakan 1 sampai 10. Lalu ada anggota himpunan A yaitu 2, 4, 5, 8, dan 9. Dan anggota himpunan B 3, 4, 5, 6, dan 7, serta anggota himpunan C yaitu 1, 7, 8, 9, 10. Nah, dari himpunan tersebut kita disuruh untuk menentukan A irisan B, A gabungan C, A komplement, B komplement, dan B komplement irisan C. Ya, lanjut. Untuk ke pengerjaannya, yang pertama A irisan B. A irisan B itu maksudnya anggota di mana anggota A itu juga berada di anggota B, sehingga ketemunya adalah 4 dan 5. Untuk A gabungan C adalah dengan menggabungkan anggota A beserta anggota C itu digabungkan. Lalu ketemunya 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Nah, untuk A komplement yaitu himpunan semesta kecuali anggota A. Jadi semua anggota semesta kecuali himpunan A itu ada 1, 3, 6, 7, dan 10. Lalu untuk B komplement sama seperti yang A komplement tadi, semua yang berada di anggota himpunan semesta kecuali anggota himpunan B, sehingga ketemunya 1, 2, 8, 9, dan 10. Untuk B komplement irisan C, dari jawaban D tadi sudah diperoleh anggota himpunan B komplement, sehingga tinggal dicari yang itu juga termasuk ke dalam anggota C, sehingga ketemunya 1, 8, 9, dan 10. Materi ketiga yaitu kombinasi. Di sini ada soal, dalam sebuah wadah terdapat 10 kelereng, 4 kelereng berwarna merah dan 6 kelereng berwarna biru. Kenny ingin mengambil 3 kelereng secara acak. Ada berapa cara jika Kenny ingin mengambil 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru? Untuk mengerjakan soal kombinasi tersebut, kita bisa menggunakan rumus N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Nah, tadi kan kita disuruh untuk mencari
Banyak cara jika Kenny ingin mengambil 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Nah, jumlah dari total kelereng merah yaitu 4 kelereng berwarna merah itu merupakan N. Berlaku juga dengan yang nanti untuk kelereng biru. R-nya adalah jumlah kelereng merah yang akan diambil oleh Kenny, yaitu 1, sehingga dapat dijabarkan seperti ini. 4 faktorial dibagi 4 min 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 6 faktorial dibagi 6 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 4 faktorial itu kan ada 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, karena dibagi 4 min 1 faktorial itu kan ketemunya 3 faktorial, sehingga penjabaran untuk 4 faktorialnya itu cukup sampai 3 faktorial. Itu bisa dicoret-coret sehingga nanti ketemunya 4, lalu yang satunya 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. 6 faktorialnya cukup dijabarkan sampai 4 faktorial saja, karena di bawahnya akan dibagi juga dengan 4 faktorial, sehingga ketemunya adalah 4 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Untuk materi yang keempat yaitu peluang. Soalnya adalah sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang muncul angka genap atau angka prima pada dadu. Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa mencari yang diketahui dulu, yaitu dalam dadu terdapat angka 1 sampai 6. Dan A itu adalah angka genap, sedangkan B adalah angka prima. Jadi bisa dijabarin seperti ini. A sama dengan 2,4,6, yang anggota B itu ada 2, 3, 5 karena itu merupakan bilangan prima. Lalu kita bisa mencari peluang A yaitu 3/6 dan peluang B yaitu 3/6 juga sama. Nah, kita bisa menggunakan rumus P A gabungan B. Mengapa gabungan? Karena di situ ada kata kuncinya yaitu atau. P peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Lalu dimasukkan saja angkanya, yaitu 3/6 ditambah 3/6 dikurangi 1/6 sama dengan 6/6 dikurangi 1/6, jadi ketemunya adalah 5/6. Untuk materi yang terakhir yaitu adalah teori Bayes. Soalnya adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam mengetahui bahwa penyakit tipes menyebabkan diare pada 30% pasien. Peluang pasien menderita tipes adalah 5/100. Akan tetapi 3 dari 30 pasien bergejala diare karena penyebab lain, tidak terkait dengan penyakit tipes tersebut. Jika seorang pasien menderita diare, berapakah peluang bahwa ia benar-benar menderita tipes? Untuk menjawab penyakit tersebut, kita bisa mencari yang diketahui terlebih dahulu, yaitu peluang tipes ada 5/100 sama dengan 0,05 jika dijadikan desimal. Lalu peluang diare ada 3/30 sama dengan 0,1. Lalu peluang diare jika menderita tipes ada 30%, itu sama saja dengan 0,3. Lalu peluang menderita tipes jika mengalami diare. Nah, kita akan mencari yang ini nih, peluang menderita tipes jika mengalami diare. Caranya bisa dengan peluang tipes atau P dalam kurung T di mana D sama dengan P dalam kurung D di mana T dikali peluang T dibagi peluang D. Lalu kita masukkan saja angka-angkanya, yaitu 0,3 dikali 0,05 dibagi 0,1 sama dengan 0,15 sama dengan 15%. Jadi ketemunya ada 15%. Cukup sekian penjelasan dan penjabaran materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.